Halo anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Oke, kita mulai. Materi pelajaran yang ada hari ini adalah bahasa Indonesia, yaitu menemukan pokok pikiran dan menjelaskan arti kata sulit dalam teks. Oke, kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Apa itu ide pokok atau pokok pikiran? Pokok pikiran merupakan ide utama yang dibahas dalam sebuah teks yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Lalu, bagaimana cara menemukan pokok pikiran dalam sebuah teks? 1. Membaca cermat teks tersebut. 2. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. 3. Menentukan pokok pikiran yang terdapat pada kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf tersebut. Nah, bagaimana cara menemukan makna yang sulit dalam sebuah teks? Pertama, mencari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, mencari dalam KBBI online, seperti pada gambar berikut. Oke, kita lanjut ya ke pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA kali ini yaitu tentang macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, sekarang kita pelajari apa saja sih macam-macam gaya yang ada. Macam-macam gaya yang ada diantaranya adalah 1. Gaya otot, 2. Gaya listrik, 3. Gaya gesek, 4. Gaya gravitasi, dan 5. Gaya magnet. Oke, kita bahas saja yang pertama, yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia dan hewan. Contohnya, anak sedang menendang bola. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Contoh, penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut dapat mengangkat serpihan kertas. Yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya geseknya semakin besar. Contoh, gaya yang terkerja pada rem sepeda. Yang keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contohnya, buah jatuh dari pohon. Nah, kita lanjut yang kelima ya. Yang kelima adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya, magnet batang jika didekatkan ke paku maka akan menarik paku tersebut. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita belajar pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya memengaruhi benda diam. Contohnya, mobil mogok akan bergerak jika didorong. Lalu yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak. Contohnya, meja bergeser cepat jika orang mendorongnya semakin banyak. Nah, yang ketiga, gaya memengaruhi bentuk benda. Contohnya adalah ketika kita membuat kerajinan tanah liat, yaitu menjadi sebuah gerabah. Nah, yang keempat, gaya mengubah arah benda. Contohnya, seorang anak yang menendang bola ke tembok, maka akan memantul. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian sehat terus ya. Terima kasih.